Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Nah, bertemu lagi bersama Ustazah Messi. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama, kita masuk dengan materi pertama, yaitu tentang perpindahan panas. Teman-teman, jika kita berada di dekat api, maka lama-kelamaan tubuh kita akan terasa panas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa panas atau kalor dapat berpindah. Panas berpindah karena adanya perbedaan dua suhu antara dua benda atau lebih. Nah, perlu kalian ketahui bahwa panas dapat berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi atau hantaran, konveksi atau aliran, dan radiasi atau pancaran. Nah, apakah perbedaannya? Untuk itu, yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas yang tidak diikuti oleh zat perantaranya. Jadi, pada perpindahan panas secara konduksi, hanya energi panas saja yang berpindah, tanpa disertai perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konduksi terjadi pada zat padat. Kemudian yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang diikuti oleh zat perantaranya. Pada perpindahan panas secara konveksi, tidak hanya energi panas saja yang berpindah, namun disertai dengan perpindahan partikel zat perantara. Perpindahan panas secara konveksi terjadi pada zat cair dan zat gas. Sedangkan yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa adanya zat perantara. Perpindahan panas secara radiasi ini juga disebut sebagai perpindahan panas secara pancaran, karena tidak memerlukan zat perantara untuk energi panas tersebut dapat berpindah. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya mari kita simak penjelasan tentang contoh dari perpindahan panas. Contoh peristiwa konduksi. Adapun contoh peristiwa konduksi yaitu yang pertama, ujung batang logam akan terasa panas jika ujungnya yang lain dipanaskan. Nah, artinya jika kalian memanaskan batang logam, maka yang menjadi perantaranya adalah zat logam ini. Panas yang berasal dari api ini akan berpindah ke tangan kalian dengan melalui zat perantaranya, yaitu dengan melalui batang logam. Dan batang logam ini tidak ikut berpindah, yang berpindah adalah panas api ke tangan, sehingga peristiwa konduksi disebut dengan perpindahan panas tanpa diikuti oleh zat perantaranya. Kemudian, contoh yang lainnya yaitu knalpot akan terasa panas jika mesin motor dinyalakan. Yang ketiga, memanaskan mentega. Mentega akan meleleh jika diletakkan di wajan yang panas. Yang keempat, mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Maka panas akan berpindah dari air kopi yang panas ke seluruh bagian sendok logam. Yang kelima, setrika listrik. Setrika listrik akan memindahkan panas dari sumber panas yang berasal dari energi listrik ke pakaian. Nah, itulah contoh peristiwa konduksi. Berikutnya, kita akan membahas tentang contoh peristiwa konveksi. Adapun contoh dari peristiwa konveksi yaitu yang pertama,
ketika memanaskan air di atas kompor yang menyala. Nah, teman-teman, kalian semua tahu, ketika kita memanaskan air, bagian air yang berada di bawah bejana akan menerima panas terlebih dahulu. Kemudian, bagian yang menerima panas ini lalu bergerak ke atas, yaitu ke bagian yang lebih dingin, sehingga nantinya akan menimbulkan gelembung-gelembung gas. Nah, perpindahan panas itu terlihat dengan naiknya gelembung-gelembung gas tersebut. Jadi, perpindahan panas pada air diikuti oleh perpindahan bagian-bagian air, yaitu zat-zat gelembung udaranya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kemudian contoh yang kedua yaitu terjadinya angin laut pada siang hari dan terjadinya angin darat pada malam hari. Ketika malam hari, suhu di air akan lebih panas daripada suhu di darat, sehingga angin akan berpindah dari laut ke darat. Hal tersebut dimanfaatkan oleh nelayan untuk pergi ke laut. Sebaliknya, ketika pada siang hari, udara di laut lebih dingin daripada di darat, atau di darat lebih panas. Untuk itu, angin bergerak dari darat ke laut. Hal tersebut dimanfaatkan oleh nelayan untuk kembali lagi ke rumah atau ke darat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu asap pabrik yang naik melalui cerobong asap. Ruang bagian bawah akan terasa lebih panas, sehingga udara di dalam ruangan tersebut akan naik ke atas dan sebaliknya. Nah, itulah contoh peristiwa konveksi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contoh peristiwa radiasi. Adapun contoh yang pertama adalah panas api unggun dapat dirasakan oleh tubuh kita. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa panas yang berasal dari api unggun ini langsung terasa ke tubuh kita tanpa adanya zat perantara. Jadi, perpindahan radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara, karena panas dari api ini dapat langsung dirasakan oleh tubuh kita. Kemudian, contoh selanjutnya adalah pakaian basah yang dijemur di bawah terik matahari. Lama-kelamaan akan mengering, karena langsung mendapatkan sinar dari matahari tanpa melalui zat perantara. Kemudian contoh yang ketiga yaitu telur ayam dapat menetas jika dipanaskan dengan lampu, karena telur tersebut langsung mendapatkan sinar dari lampu tanpa melalui zat perantara. Nah, itulah contoh dari peristiwa radiasi. Baiklah teman-teman, itu saja materi kita untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi materi selanjutnya di pekan depan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.